Selamat malam, menyanders dari seluruh penjuru negeri. Kita kembali lagi di episode 109 yang sepertinya kelanjutan dari episode sebelumnya. Hari ini kita ada di seri terbaru ya, seri Murcaneng Jagat Alit. Halo Arya. Oke. Halo. Apa? Ngantuk. Di mana? Di rumah? Atau Ini di di mana? Barat Berantas. Oh, oke. Oke. Aduh. Ini tampaknya backgroundnya baru ya. Enggak tahu warna putih. Saya juga kadang-kadang warna putih kan. Sekarang Oh, ganti-ganti lah. Masa ada gambarnya terus kali-kali enggak ada warnanya. oke. Om kayaknya suara aku bergema di Om. Mungkin Enggak kalau Om sih? nggak pakai enggak, maksudnya mungkin suara coba mungkin kalau Om nggak pakai earphone. Coba ya. Tapi dengar enggak? Kalau gini. Coba sebenarnya kedengaran sih Om. Gini? Hahaha. Dengar. Mungkin tapi Ini ya agak putus-putus sih tapi. gimana enaknya? Pakai ini enggak? Hmm, coba kita tanya menyadar saja. Menyadar seenaknya gimana? Tadi suaranya Om Agung agak kedobel soalnya kalau pakai earphone. Suaraku jadi kedobel. Belum ada yang komen. Heh, kayaknya. Jelas sih Om, ada yang bilang jelas, pada bilang jelas. Ada yang bilang jelas. Pakai ini enggak? Ya, coba pakai dulu ya. Mungkin nanti di tengah-tengah kalau emang butuh lagi baru dilepas. Ini. Tapi bergema ya? Coba tes. Coba tes. Ada nggak? Tes. Masih. Masih. Masih ya, Pak. Suaraku yang ada double di sana. Enggak sih, suaranya Arya enggak double di sini. Gini, Oh, nggak. kalau Coba. gini double nggak? Coba. Bentar ya, ini tak ganjel dulu. Pakai apa ya? Oke deh, coba deh. Mepet. Ganjelannya yang enggak ada. Oke, udah nggak ada masalah katanya. Malah, oke lah. Ya wes, kalau enggak ada masalah berarti enggak usah ya. Masih Iya. ganjel-ganjel. Ini Tapi kita Arya ngira aku nunggu. bergema. Oh ya? Tapi Enggak, Arya jadi suaraku ngira double. aku double. Oh, tapi di aku enggak sih. Di aku enggak. Ya udah, nggak apa-apa. Sekarang kita nunggu tante tante adik Mbak tapi adik gitu loh. Mbak tapi adik. Bingung kan? Ini membingungkan nih sudah Mbak adik. Mbak tapi Oke adik lah. bingungin. Ini coba kita. Oke, kita tunggu. Coba aku chat ya. Udah online harusnya dia. Coba tanya. Ini kayak kita masuk seri baru ya, Om? Sebenarnya dari kemarin juga ada seri baru. Iya, maksudnya dari kemarin. Iya. Murcaning Jagat Alit. Bakal cerita tentang apa nih, Om? Jadi Dari namanya. ketika ini ya apa namanya beberapa hal yang mengenai jagat kecil itu dihilangkan. Jadi bukan hilangkan, mungkin hilang dengan sendirinya gitu. Oh. Jadi apa namanya ajaran itu hilang. Maka yang mau nggak mau nantinya harus lewat jagat gede kan. Ketika nggak ngerti cara menggunakan jagat alit ya berarti harus menggunakan jagat gede gitu loh. Cuman itu berarti butuh proses yang panjang. Nah, ini kan awalan dulu untuk intronya itu. Karena bagaimanapun juga sekarang ini bagaimana menggunakan jagat cilik itu nggak ada anunya. Ya mungkin kalau ada menyanders yang tahu mungkin bisa memberitahu kita. Tapi kita nggak nemu ya. Oke, kita belum muncul ya. belum nih, Om. Belum muncul Mbak adiknya. Adik. Belum ada.
Apa kita mau di backup dulu, Om? Apa aku dulu gitu yang mulai? Ya udah. Iya, heeh. Ayo dulu aja. Nah, itu Sebentar. balasi WA aku ini. Bentar loh. Sudah tuh katanya. Hmm? Sudah Pakai akun katanya. apa? Pakai akun apa? Akunnya apa? Bentar nih tak WA Tahu itu. Taunya bukan yang itu. Udah masuk ke udah masuk ke live-nya belum? Bentar. Udah masuk ke live-nya belum? Terus, sebentar ya. Ini apa di telepon aja ya? Tak. Oh, Belum ya? belum? Oh, belum ada. Gak balesin sih. Atau dia nggak ngerti caranya ini ya? Tak telepon aja bentar. Halo Mbak, belum ada tuh kata Aryo. Harus request kan biasanya. Ah, ah. Oke, yuk, yuk. Oke. Ya tak suruh request dulu kan. Karena aku kan biasanya juga request kan. Iya, Dia biasa nunggu langsung nunggu di request. nunggu diundang ternyata. Oh, atau ini kali ya. Em, Belum update IG tadi ada yang bilang Ya, ya update mungkin, aplikasi ya. mungkin juga. Ini pakai akun apa ya? Mungkin mungkin akunnya beda kali ya. Pakai akun anaknya atau Coba Aryo telepon aja deh. Mungkin kalau Aryo, karena kan hostnya Aryo, jadi mungkin lebih gampang pakai HP yang satunya. Sebentar. Kita coba lagi. Apakah sudah ada? Belum. Oke. Kita tunggu mungkin sampai 8.10. 9.10 kali ya, Om ya. Bentar, nah. Tapi mending ada telepon bentar ya. Ini aku Ada telepon. telepon bentar. Hmm. Harusnya sebentar lagi. Nah, itu dia. Halo. Itu baru join tuh. Halo. Itu baru join Aryo. Iya, Kelihatan kan? iya. Iya, iya. Di tempatku juga kelihatan baru join. Halo, Nah, sorry. halo Tiup-tiupin Mbak. dulu soalnya. Oh, ada yang ulang tahun ya di situ ya. Selamat ulang tahun. Terus Eh, saya tahun. yang mana yang ulang tahun Mbak? Nggak kelihatan. Oh, muter. Oh, muter. Ya, sudah dimulai kah? Ya boleh Mbak, dimulai aja. Ya. Cuman tuh pada nanya Oke. tuh yang ulang tahun siapa gitu loh. Oh, yang ulang tahun anak saya yang kedua, namanya Siren. Hmm, oke. Yang Thank you. keberapa puluh? Oh. Hmm. 13 tahun ini, Oh, Om iya. Mario. Oh iya, tante, adik. Oke, kita mulai yuk. Udah Ya, jam segini, langsung saja. Yang nomor satu. udah muter. Muter. Mbak Ade muter di tempat ke tempat Aryo gimana? Sama, muter. Oh, bola. Halo? Mbak muter di situ Mbak.
Mbak Ade pakai wifi atau pakai pakai data? Kayak muter-muter Pakai gitu, sering muter-muter. pakai Halo, wifi. pakai wifi? Pakai wifi harusnya bagus loh. Kayak dicoba, Mbak mulai aja Mbak nomor 1. Oke. Muter lagi. Muter lagi nggak Aryo? Iya, Om muter. Atau Aryo yang bacain dulu? Bentar. Oke deh, boleh deh. Eh, nomor 1, dalam tataran di atas manusia ada Danghyang dan Sanghyang dan juga para Kumara Luhur. Oh, luhur. Udah pernah dibahas di nggak tahu kapan, lupa, pokoknya udah pernah. Lanjut aja. Kedua, dalam tataran Kumara Luhur bisa dari leluhur yang dulunya pernah jadi manusia ataupun yang belum pernah jadi manusia karena tercipta sebelum adanya Arcapada. Itu gambarnya nggak dirubah Aryo. Nah, jadi ini gambar dari alas ketonggo ya. Tahun berapa itu kita foto. Yang jelas memang leluhur itu yang ada yang belum sempat jadi manusia karena memang kalau ada sebelum bumi gimana gitu kan. Jadi ya ada yang seperti itu. Itu versi kita ya, Aryo ya. Lanjut, Pak. Aryo. Oke, nomor 3. Dalam tataran Danghyang ada 3 tingkatan. Terdiri dari Hapsara, Hapsari, Dorandara, Dorandari, dan Widodoro, Widodari. Kayak udah pernah dijelasin juga. Jadi mungkin lanjut dulu. 4. Dalam tataran Danghyang juga ada yang dulunya pernah jadi manusia dan ada yang belum pernah jadi manusia. Jadi saat-saat zaman awal ya, berarti dari zaman kalau Kokilo atau zaman di bawahnya itu yang jelas beliau ada yang ditugaskan kembali turun menjadi Danghyang. Lanjut Aryo. Oke. Nomor 5. Dan Danghyang bisa dari tataran Sanghyang ataupun Komara Luhur yang ditugaskan menjaga Arcapada per wilayah di bawah aturan dari para Sanghyang. Ini juga pernah dijelasin, jadi lanjut dulu. Oke, ke-6. Danghyang juga bertugas menjadi pamong manusia di bawah wilayahnya. Sebagai orang tua dari manusia, maka Danghyang tidak butuh apapun, karena di Kahyangan semua sudah lebih dari serba ada. Ini yang harus dipahami ya, bahwa kalau kita memberikan sesuatu itu bukan karena beliau perlu ya, dan karena butuh itu, karena beliau makanannya itu juga tidak gitu. Karena segala hal yang disiapkan oleh kita untuk beliau itu hanya lambang sebagai anak cucu yang menghormat kepada beliau, bukan karena beliau membutuhkan itu, tidak, sama sekali tidak butuh. Jadi kalau dikasih kembang atau apa, bukan beliau butuh kembang ya, nggak butuh itu gitu. Dikasih menyan juga nggak butuh, karena di sana sudah jauh lebih dari serba ada gitu. Oke. Ini kayaknya ada Mbak Ade ada lagi, sudah hadir lagi. Oke. Sudah. Oh, yang tadi kayak suaranya agak bergema. Tapi kayak dari Om, dari ini earphone-nya Om deh kayaknya. Jadi ini lepas lagi, atau lepas atau gimana? Ya, kalau coba lepas, kita. Iya makanya. Tapi di tempat lain aku bergema nggak? Kayak jangan-jangan bergemanya untuk host doang nih. Enggak, jadi bergemanya kalau aku ngomong. Oh, di Om Agung ada lagi suaraku. Oh gitu. Aku sih enggak sih, enggak bergema. Di tempat Mbak Ade aku bergema nggak Mbak? Enggak sih. Enggak kan? Suaranya apa? Suaranya Mbak ada 2 jadinya. Suaranya aku ada 2. Oh iya sih, bergema juga loh. Iya. Oh ya wes, tak coba copot ya. Tapi kalau tak copot, jadi risikonya kan, suaraku mengecil ya. Iya. Coba Adik muter-muter. Coba Om lepas Om. Nah, kalau Om Agung lepas, aku nggak bergema. Jadi nggak bergema. Jadi muter. Tapi resikonya Om Agung jadi nggak kedengeran.
Ayo, Enggak. ayo menyanners. Dipilih mau earphone Om Agung lepas atau tidak? Kayaknya mending pakai deh. Kayaknya. Live Oke. lagi. Live lagi. Jaringan di situ kurang kuat mungkin. Jadi Oh, mungkin ya. lagi di rumah lagi ada yang pakai, yang lebih berat mungkin apa gitu. Mm-mm. Nah, itu dia. Jadi kalau Om Agung pakai earphone, suara aku jadi gema gitu. Jadi Jadi nggak bisa ini di lucu. earphone tuh ya. Gak susah Eh, di earphone tuh ya. Tapi aku, misalnya kalau jaraknya jauh begini kan bisa nggak kedengeran. Iya, itu Oke, juga jadi problem. Oke, kita tambah lagi. Kita tambah lagi. Kita lanjut sebentar. Aku buka setuju, lagi. 7. setuju. Oke. Danghyang pada dasarnya tidak membutuhkan apapun dari manusia. Maka Danghyang yang benar-benar Danghyang pasti tidak akan meminta korban dari manusia. Ya sekarang ini ya, beliau tuh segala-galanya sudah punya gitu. Jadi mau butuh apaan sih? Kalau memang sudah nggak butuh apa-apa, masa minta sesuatu dari manusia. Ya kalau minta sesuatu dari manusia itu ya namanya bukan dangyang. Kalau dangyang itu yang ada pengennya beri kan, bukan minta gitu. Yang setauku begitu ya. Tapi ya itu disclaimer-nya apa Aryo? Oh iya, ini lupa Aris kalau rapper hari ini belum. Jadi teman-teman, jadi ini semua cuma dongeng. Jadi kalau mau tidak percaya ya nggak apa-apa. Tapi kalau mau percaya ya usahakan jangan. Coba deh dipikir-pikir lagi pilihan hidupnya. Ya, oke. Oke, kita lanjut ya Om ya. Lanjut nomor 8 ya. Oke. Selain itu, Dang Hyang pasti tahu apa yang dibutuhkan anak cucu. Jadi tanpa melapor pun, kadang beliau sudah menolong tanpa meminta imbalan. Imbalan apapun. Apalagi imbalan nyawa manusia. Karena itu yang mereka jaga. Jadi tidak akan mungkin mereka minta. Ya kalau namanya orang tua itu yang pengen anak cucunya itu selamat dan sehat gitu kan, nggak ada yang pengen anak cucunya mampus gitu, nggak ada gitu loh. Setahu aku gitu. Jadi kalau memang dia dangyang ya dangyang harusnya seperti itu yang dilakukan. Jadi bukan kemudian malah kamu harus kalau kesini harus bawa ini, kamu harus mengorbankan ini ya itu aneh sih menurut aku loh. Lanjut ayo. Iya, berarti harusnya yang mintanya formalitas doang berarti ya kali Om ya. Eh Setahu aku malah belum pernah dimintain apa-apa. Justru karena nggak enak itu kita yang bawain sesuatu kan, tapi bukan berarti beliau minta itu loh, bukan berarti beliau butuh. Oh Tapi berarti kita dari membawakan sesuatu, itu hanya untuk ini toh, apa tuh namanya, coba tak naikin dikit gini gimana ya, dan nggak begitu, biar nggak begitu kok kabel yang di bawah. Ya beliau emang nggak pernah minta setauku. Ya, seperti Hmm, kemarin waktu Aryo ajak jalan itu kan juga gitu kan. Apa ya ada yang diminta dari kita? Nggak ada toh. nggak ada. Nggak ada. Tapi yang diberikan ada toh. Banyak. Yang diberikan banyak. Tapi yang diminta nggak ada kan. Sama sekali kan. Nggak ada Nggak ada sama permintaan. sekali Istilahnya permintaan. nggak ada gini loh. Kamu tak kasih ini tapi aku minta ini itu kan nggak ada toh. Permintaannya untuk datang aja mungkin ya, kepetilasan. Uh-uh. Tapi kan untuk apa kamu ini tapi aku minta ini itu kan nggak ada. Kata-kata Nggak pernah tapi ada. minta itu nggak ada. Nggak Sama pernah ada. sekali nggak ada. Kalau Mhm. dan yang beneran seperti itu ya. Tapi kalau dang yang apaan ya nggak tahu. Ya ada kata-kata baru nih dang yang apaan gitu. Udah ya. Oke Oke, lanjut. oke, kita 9. Sehingga dalam membedakan mana yang danghyang dan mana yang demit menjadi sangat mudah. Dapat dibedakan dari tuntutannya setelah permintaan diterima. Nah sekarang kalau kalau yang namanya orang tua itu nggak mungkin ada tuntutan karena orang tua tuh pengennya anaknya selamat dan anaknya tuh ini kan apa namanya hidup dengan baik gitu loh. Dan kemudian ya kamu tak turuti. Kalau ada tuntutan itu tuntutannya untuk kita sendiri itu seperti orang tua nuntut kita belajar itu kan supaya nantinya kita bisa hidup dengan benar gitu kan, bukan bukan nuntut tapi untuk nyelakain itu enggak. Nah, ini Mbak Ade udah muncul lagi. Mbak Ade kok tadi hilang mulu ya Mbak ya, apa jangan-jangan di situ wifi-nya lagi kepake rame-rame ya, jadi apa mungkin kurang kuat gara-gara mungkin banyak yang pakai satu rumah. Enggak sih.
Mungkin Oke, tadi Mbak. lagi pindah-pindah. Pindah-pindah. Masih diganggu sama yang ulang. Oke. Gara-gara Eh, kasus 488 hilang ya, Mbak ya. 488 hilang. Oke. aduh, Oke itu sih. bukan Nomor nomor berapa itu bukan tadi? nomor apa-apa. Nomor 10 sekarang. Nomor Nomor 10 10. ya. Nomor 10, Mbak. Oke. Dangyang kalau menampakkan diri pasti juga bukan astral. Tujuannya untuk menjaga agar orang bisa membedakan mana yang danyang dan mana yang halu. Ya karena kalau menampakkan dirinya astral nanti akan ini toh orang akan terlalu gampang mengatakan aku juga melihat gitu. Karena beliau juga tidak akan ke semua orang untuk mau dilihat. Karena kalau semuanya bisa ngelihat kadang-kadang terus nanti akan ada persepsi yang berubah-ubah gitu. Makanya biasanya ditujukan ke beberapa orang saja, tapi yang ini bisa dipercaya untuk memberitahukan lebih lanjut ke bawahnya nanti gitu. Jadi kalau melihatnya masih astral ya menurut kita bukan, karena leluhur tidak akan menampakkan diri secara astral kok. Wong demit aja bisa kok menampakkan diri secara nggak astral gitu. Ya seperti ada apa namanya tukang bakso bisa atau tukang apa itu kalau didatangi kuntilanak gitu kan, kuntilanaknya kalau datang nggak mungkin astral, kalau sampai kabur sampai itu ada itu gitu, ada Mbak Ade gitu, nggak mungkin astral. Gitu ya. Tapi Om, Uh-uh. ini kan cuma dongeng Om. Nah iya, lanjut Arya. Disclaimer-nya dilanjut. Ini cuma dongeng teman-teman. Jadi kalau nggak percaya ya nggak apa-apa. Tapi kalau mau percaya, coba deh dipikir lagi deh pilihan hidupnya. Sebaiknya jangan. Sebaiknya jangan. Oke, Oke, kita lanjut. Lanjut, Mbak nomor 11. Dongeng yang bikin penasaran ya Mas Agung. Karena para danyang tidak mau ada darah manusia keluar, maka itu juga bisa menjadi pembeda antara danyang dengan buto. Ya, karena kalau buto kan memang mangsanya itu ya, kalau dangyang kan tidak. Jadi memang ya di situ ada perbedaan mencolok sekali ya bahwa antara dangyang dan buto itu di situ itu. Jadi kita harus bisa membedakan berdasarkan itu. Yang paling gampang kalau minta korban ya berarti itu bukan dangyang. Gitu. Ya lanjut, Mbak. Bilang. Danyang juga tidak akan pernah memberi perintah untuk membunuh orang lain, apalagi orang tua sendiri untuk membunuh anaknya sendiri. Orang Itu tua juga untuk nggak membunuh mungkin. anaknya sendiri. Ya nggak mungkin ke orang lain aja nggak mungkin, apalagi ke anaknya sendiri nggak mungkin tuh. Atau anak ke bapaknya sendiri juga nggak mungkin itu dengan alasan apapun ya, dengan alasan untuk menguji dan sebagainya nggak akan mungkin itu untuk kalau dangyang seperti itu. Karena kalau seperti itu kan dengan risiko nanti kalau ada yang menampakkan diri seolah-olah sebagai dangyang untuk memerintahkan seperti itu jadi logis. Makanya dangyang tidak akan memberikan perintah seperti itu gitu. Lanjut. Jadi nggak mungkin berbau-bau darah ya Om. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Jadi Dia nggak paling nggak timbal suka. ya, timbal. Nggak sangat nggak banget. Itu ya. Oke lah, kita lanjut lah, ini dongeng aja. Yuk, Lanjut. 13. Dongeng ya. Keluar. Mana dia? Nah. Oke. Danyang juga tidak akan mau menukar nyawa manusia dengan pemberiannya, karena danyang itu sangat sayang terhadap manusia. Ya iyalah, ngapain? Gak ada tukar guling gitu ya? Nggak ada tuker-tukeran itu juga nggak ada. Dan ya namanya orang tua tuh pasti nggak mau nanya ditukar apapun kan. Emang mau Mbak Siren ditukar sepeda? Kan nggak kan? Mau tukar beca itu emang mau? Nggak Mbak. Nah iya, itu ya danyang seperti itu seharusnya. Di situ harus bisa dibedakan antara danyang dan buto itu bisa dilihat dari tuntutan yang paling utama itu. Oke lanjut Mbak. Karena danyang bukan buto, sehingga juga perlu toto kromo dalam bertemu dengan danyang. Yang pasti cara bertemunya bukan astral. Karena kalau astral nanti pasti akan bingung membedakan antara danyang asli dengan danyang yang jadi-jadian. Ya, ada juga yang jadi-jadian ya Mas? Ya, kita tadi membuat bahasa baru Mbak, danyang apaan gitu loh. Danyang apaan. Jadi
antara danyang beneran sama danyang apaan itu pasti ada bedanya. Dan yang hanya ngaku-ngaku itu pasti akan ketahuan. Karena apa? Beliau tidak akan pernah menampakkan astral dimanapun. Karena setahuku di petilasan manapun belum pernah loh yang namanya danyang menampakkan diri secara astral. Mak Jelab itu ya benar-benar wujudnya gitu, tidak dalam bentuk bayangan samar-samar. Kecuali kalau memang tidak bisa melihat, ya itu beda perkaranya. Tapi ya itu berdasarkan Aryo, disclaimer-nya apa Aryo? Ini cuma dongeng. Dongeng. Oke, jadi teman-teman kalau mau nggak percaya, dipersilahkan sangat untuk tidak percaya. Tapi kalau mau percaya, coba diusahakan jangan. Jadi kita lanjut saja. 15 ya, Om. Iya, 15. Sehingga kalau ada danyang menampakkan diri secara astral, maka dia pasti bukan danyang. Pasti bukan, jelas itu pasti bukan. Karena dia nggak pernah nampakin astral. Harus jelas. Karena ya namanya orang tua pengen dikenali anak cucunya kok. Kalau nggak pengen dikenali ya astral aja nampaknya. Tapi kan memang pengen dikenali. Mana ada orang tua nggak pengen dikenali anaknya. Seperti Mbak, masa nggak mau dilihat sama Siren? Kan Ya enggak mau toh. lah. Nah, makanya itu nggak mungkin, astral tuh nggak mungkin di sini. Ini lanjut Mbak. Terkadang ada beberapa danyang yang meminta kembang untuk dibawa ke petilasannya. Kembang ini bukan untuk dimakan oleh sang danyang loh. Ya bukan, karena memang beliau bukan makannya bukan itu gitu. Lucu aja sih kalau itu untuk sarapan beliau gitu juga nggak mungkin gitu. Nah untuk apanya nih di nomor berikutnya gitu. Bapak Aryo? Oke Nggak lanjut lapar, Mbak. Tapi tujuan dari danyang lebih pada agar anak cucu mengenali baunya. Karena belum bisa melihat, jadi bukan untuk dimakanannya para danyang. Jadi supaya anak cucu tuh kenal dengan bau itu. Jadi kalau suatu ketika kalau misalnya di kamar tiba-tiba ada bau itu, oh berarti si danyang yang ada di petilasan tadi datang, ya gitu kan. Karena mungkin matanya belum dalam bahasa Jawa belum sangkep pocondrionnya itu loh dari Itu pihak kayak kemarin manusia. ada waktu di Tonggo itu, kan kemarin ada wangi apa gitu di Alas Ketonggo kemarin itu. Wangi loh wangi. Nah iya, ya, seperti itu Mbak. Kalau belum sangkep pocondrionnya, paling tidak beliau menunjukkan dengan cara seperti itu. Karena masalahnya juga beliau juga khawatir kalau misalkan muncul tiba-tiba ini toh kabur, malah kitanya malah takut gitu loh. Jadi paling tidak ini bisa dijadikan jadi dia meminta kita membawa kembang tertentu itu bukan untuk beliau makan, tapi kenali loh bau ini. Jadi kalau aku datang lagi itu ada bau seperti ini gitu di tempatmu, walaupun di tempatmu nggak ada kembang gitu Mbak. Oke. Itu Mbak ada Mbak Rina itu nyapa. Halo Mbak Rina. Salam buat ponakan-ponakan. Oke lanjut Mbak. Ya, 18 ya. Sehingga jika sang danyang ingin berkunjung ke setiap anak cucu agar dikenali keberadaannya lewat baunya, meskipun belum bisa kita lihat. Itu kan hanya untuk ini ya, tadi seperti cerita tadi supaya kita ngerti bahwa oh beliau datang gitu loh. Dan kita supaya pada saat beliau datang tuh ya kalau ada permintaan bisa diajukan waktu itu gitu kan. Berarti beliau kan sudah mempersiapkan diri untuk memang menerima kalau ada yang mau matur dengan cara malah beliau mendatangi, bukan kita mendatangi tempatnya. Nah bahwa itu kita akan mengenali jika kita sering ini kan menuruti membawa sesaji itu kembang-kembangan itu ke tempat beliau, karena tiap danyang beda-beda loh ciri khasnya, ini maunya ini beda-beda. Jadi biar mengenal itunya, tujuannya beliau itu bukan untuk dimakan untuk di diusap-usapnya juga enggak gitu loh, setauku gitu. Buat mandi juga enggak ya. Oh bukan juga, sama sekali tidak untuk siraman ya, tidak sama sekali. Oke, lanjut Arya. Maka setiap danyang 19 ya yuk. Maka setiap danyang akan mempunyai baunya sendiri-sendiri dan sering tidak sama, tapi baunya pasti harum. Nah, tapi yang jelas bukan bau amis ya,
bukan bau apa namanya ikan asin gitu juga bukan, atau bau apa kotoran juga tidak, makanya itu yang ditunjukkan sama beliau. Oh berarti beliau lagi datang gitu. Oke, lanjut Mbak. Kalau menyan gimana? Bau menyan. Bisa bisa aja tergantung beliau maunya apa gitu kan, yang kita Kan Oh, hafalin apa ya. oh, bukan ini, menyanyikan wangi. oh iya iya bener ya. Jadi yang selama wangi berarti ya. Mm-mm. Wangi vanila. Ah, lucu juga sebenarnya. Oke, lanjut. Oke. Oke. Bunga yang diminta oleh para danyang pasti bunga yang masih mekar dan utuh, bukan bunga rontokan. Karena bau bunga rontok tidak akan seharum bunga yang masih segar. Ya, itu jelas ya, bisa dibedain sendiri kok bedanya. Kita juga punya hidung kan, bisa membedakan antara yang sudah rontok dengan yang masih seger. Beda ya, memang beda pasti baunya. Ada, walaupun mungkin ada yang nggak bisa bedain, tapi pasti ada banyak yang bisa bedain gitu. Lanjut Mbak. Ya. Kalau buto, baunya hanya sewangi bau telo bakar. Bisa telo bakar atau bisa sesuatu yang bisa busuk atau agak gimana gitu. Atau malah amis kadang-kadang kalau dia habis memangsa sesuatu kan amis baunya. Anyir, Lanjut anyir Mbak. bau itu. Anyer, iya. Bahkan terkadang akan tercium bau yang bagi manusia tidak sedap, tapi bagi buto itu wangi sekali. Ya, ada perbedaan panca indera kan soalnya. Ya sekarang gini aja, seperti laler itu mungkin menganggap bau busuk itu enak untuk dia, tapi untuk kita enggak kan. Ya Hmm. begitulah perbedaannya antara manusia dan buto, antara dayang dan buto di situ yang paling utama. Lanjut, Mbak. Bau buto terkadang berbau amis, membuat manusia terasa sangat tidak nyaman karena baunya adalah bau kematian. Tidak perlu Serem. dibahas lah, tadi kan udah dengan tadi nggak beda jauh gitu penjelasannya. Ya. Ya lanjut, Mbak. Maka seharusnya sangat mudah dibedakan mana leluhur dan mana yang buto, meskipun tidak bisa melihatnya. Itu kondisi pertama ya, karena kan jenis parfumnya aja beda banget gitu lah. Apalagi yang bisa melihat lebih jelas lagi sih. Hmm. Tapi jelas kok, baunya itu ekstrim. Jadi kelihatan yang datang siapa itu akan jelas dari bau minimal udah kelihatan duluan. Karena walaupun dia menutupi pakai bau bunga sekalipun tetap beda. Bau aslinya tetap akan kecium walaupun di antara bau gitu tetap ada bau aslinya. Lanjut, Mbak. Hmm. Karena memang sudah kodratnya alam bahwa yang dianggap wangi oleh manusia itu dianggap busuk oleh buto. Demikian juga bau yang dianggap paling sedap untuk buto, tapi untuk manusia justru tercium bau yang busuk. Ya itu memang ya kodratnya alam. Jadi eh, mungkin tidak hanya buto ya, dengan beberapa makhluk yang ada di bumi aja ada yang begitu kan. Seperti contohnya tadi yang saya katakan laler tadi kan, justru mendatangi bau seperti itu. Kalau kita kan menyingkiri bau seperti itu gitu. Jadi tergantung jenisnya apa. Tapi kalau buto memang seperti itu. Lanjut, Mbak. Para luhur juga lebih suka dengan tempat yang bersih dan teratur, sementara buto lebih suka yang kotor dan berantakan. Ya makanya kita dianjurkan untuk hidup itu teratur dan rapi kan, bukan berantakan gitu. Lanjut aja, Mbak. Sehingga saat 500 tahun Kilura Sabdopalon meninggalkan Nuswantara, bukan Nusantara, maka negara yang beliau momong menjadi daerah yang bersih, indah, sangat rapi, serta teratur. Jadi di sini saya menekankan lagi ya bahwa sebutan dari kita itu Nuswantara ya. Jadi kita tuh nggak nyebut Nusantara, pakai W, Nuswantoro. Karena yang kita kalau bicara Nuswantoro. Walaupun itu mungkin orang lain ngomong yang benar Nusantara terserah, tapi bagi kita yang benar Nuswantara. Karena cuma dongeng sih Om, kebetulan. Itu masalahnya. Terus daerah yang didatangi Kilauan Sabdopalan, makanya tempatnya akan jadi lebih bagus, teratur dan rapi gitu. Dan kecenderungannya orang untuk membuang sampah pun akan berhati-hati di tempat itu karena Kilauan Sabdopalan orangnya sangat-sangat senang dengan hal yang sifatnya bersih sekali gitu loh. Maka di negara yang seperti itu berarti kemungkinan besar beliau ada di situ. Gitu aja. Lanjut, Mbak. Jadi
Bisa kelihatan ya Mas, kalau misalnya ada negara yang maju, rapi, masyarakatnya disiplin, itu kemungkinan besar ada yang sabda palon di situ ya. Ya, dan sangat bisa dilihat walaupun negara itu mungkin musuhin banyak orang, banyak negara, walaupun cuma satu negara kecil, tapi bisa menang perang terus gitu. Itu keluar sabda palun pasti belain itu. Walaupun mungkin seluruh dunia mengecam negara itu. Gitu. Itu ciri khas keluar sabda palun. Lanjut, Mbak. Oke. Bahkan tempat sampah pun akan dibuat sebagus mungkin agar orang tidak jijik dengan tempat sampah, meskipun jijik dengan sampahnya. Ya, jijik dengan sampahnya dengan tempatnya nggak jijik. Jadi kebiasaan itu datang dari mana, berarti itu tempatnya beliau berada. Gitu. Lanjut, Mbak. Tempat favorit Buto adalah tempat yang berantakan, maka penyakit yang membahayakan manusia akan mengikuti dan mengincar manusia di tempat seperti itu. Ya, karena memang penyakit itu kan turunan bisa dilihat dari ini ya, waktu zaman Prabu Kandiawan dulu, bagaimana tempat sampah itu mulai menjadi tempat hinggapnya penyakit itu mulai dijelaskan di situ kan, di zaman di Tantra Pagelaran di zaman Prabu Kandiawan. Lanjut, Mbak. Bahkan dari sisi wujudnya, kalau terlihat juga akan sangat menyeramkan. Aduh. Ya, yang jelas tidak punya inilah apa namanya, nggak ngerti make up dan sebagainya gitu loh, supaya kelihatan menarik itu gimana. Jadi ngertinya kayak gitu tuh menarik tuh dia gitu. Lanjut, Mbak. Ada jenis demit yang kalau mengalahkan musuhnya juga dengan tertawa dan tersenyum. Tapi senyumannya tetap mengerikan. Jadi ya ada jenis demit yang begitu. Kalau mengalahkan musuhnya itu hanya dengan tersenyum gitu loh. Jadi ada yang seperti itu. Jadi tersenyumlah maka musuhmu tuh akan kelepek-kelepek gitu. Ada jenis makhluk seperti itu gitu. Tapi ya itu tergantung yang ini ya, apa namanya, menerima ini nanti bagaimana gitu kan. Tapi ada loh jenis seperti itu. Ada yang cuma hihihi gitu aja orang udah kabur. Atau tersenyum aja udah kabur gitu loh. Gitu aja udah kabur. Gitu. Ini lihat ini Om, lihat ya Om. HP-nya Mbak Ade melayang loh. Wah, Jangan dibikin terbang Mbak HP-nya Mbak. Itu bingung nanti orang-orang. kasihan loh orang-orang ini loh. Kan Aduh. mau pembuktian. Oh, Nggak perlu. pembuktian. 488 ya Mbak. Pembuktian 488. Kasus 488. Nama 332 ya? 332, aduh, nggak tahu lah. 332 Aryo sama 488. Iya. Angka itu cuma dongeng guys, nggak apa-apa, bukan apa-apa. Oke, lanjut Mbak. Oke, ada juga demit yang dinamakan gelundung peningkis yang sering menyamar jadi ayam saat malam. Saat ayam tersebut dipegang, mendadak akan berubah jadi kepala yang tersenyum dan senyumannya sangat membuat orang jadi ngeri. Jadi hati-hati dengan yang sering tersenyum ya. Jadi jangan sering-sering senyum ya Aryo. Tadi kita gelundung pecingis nanti. Makanya kalau tersenyum musuhnya kalah kan. Jangan tersenyum makanya. Itu kayak ini ya, apa? Kalau Bali itu ya bukan? Bukan. Beda Mbak, itu di Jawa kok yang sering kelihatan. beda makhluk Gelundung kayaknya. pecingis namanya. Beda makhluk mungkin. Tapi kalau di sana kalau ada mungkin namanya beda kali. Tapi saya nggak tahu namanya apa kalau di sana. Oke, Mbak, lanjut. Tapi kalau leluhur Danyang serta Sang Hyang tidak akan mau menakut-nakuti anak cucunya. Ya ngapain tuh kurang kerjaan namanya kalau nakut-nakutin. Ini lanjut aja Mbak. Meskipun tempat singgahnya kadang mirip seperti dekat pohon besar, tapi kadar menyeramkannya tetap akan berbeda. Mungkin Arya bisa cerita dikit ya, waktu di tengah hutan itu walaupun tempatnya sangarnya seperti itu, tapi tentrem kan di situ, tidak ada kesan sangar.
yang seru sih sebenarnya tempatnya kelihatannya serem gitu kan karena orang bilang ada ular, ada apa, kalau jengking lah apa. Tapi ketika datang ya aman, kayak nggak ada apa-apa aja, nyamuk aja nggak berani datang. Yang jelas semua ular kesirap semua kan, semua tidur semua. Berarti pada saat kita injek juga, ularnya juga gak bangun. Iya, iya itu Kena pernah sel dengar. gitu ya. Jadi Ada kan ya, kemarin yang kita injek masih melek kemarin itu tajam. baru kemarin. Mbak Ade ikut ya. Diinjek tetap melet aja tapi gak bangun. ya makanya ya agak Padahal panjang loh. Padahal panjang loh. Itu loh peleng hitam putih loh. Padahal panjang hitam putih keinjek Iya, nggak sengaja masih tidur. kemarin gudangnya ular rolling bener ya. Kita datangin kemarin. Iya Mbak. ya mungkin emang dia habis minum obat batuk kok. Obat tidur. Obat tidur ya. Nggak sengaja ketelan gitu. Seluruh ular di hutan itu minum obat tidur semua mungkin. Oh, Iya. oke. Itu Ini Yosep atau apa? orang bantu kita yo. Tahu kalau ada takut ular. Oh, gitu, Mbak. Oke. Oke, lanjut. Lanjut yuk. Oke, bahkan para dandannya juga berbeda sekali karena di alamnya demit memang tidak ada penata rambut yang profesional. Makeup Ya. juga nggak ada. Nah, profesionalnya dia kayak gitu loh. Jadi kalau membedakan Danyang dengan Demit di situ paling enggak itu dari jenis tataan rambutnya itu kelihatan bahwa make up wajahnya dan sebagainya itu lucu-lucu kalau mereka. Jadi kalau Danyang kelihatan beda dong. Ya lanjut Mbak. Ya, di alamnya demit juga tidak akan mengenal rias wajah dan tata cara mengenakan make up. Kenal aja enggak kan? Atau make upnya beda Mbak. Jadi kalau mereka kalau Mbak make upnya kayak gitu merek apa gitu, kalau dia mungkin mereknya kotoran apa gitu kan, bisa aja beda. Makanya dari baunya juga lain gitu. Blush on-nya darah gitu ya. Di sini pakai darah gitu. Blush on-nya apa, terus bedaknya apa, lipsticknya apa gitu. Beda. Dari situ kelihatan itu kira-kira Demit atau Dang yang kelihatan. Lanjut Pak. Di alamnya demit juga tidak mengenal penjahit baju profesional karena bajunya hanya tampak itu saja. Mending tampak itu aja, makin lusuh makin jelek dan makin nggak jelas tuh iya gitu loh. Jadi dia nggak kenal yang namanya ganti baju model apa gitu, nggak ngerti. Kalau luhur pasti ganti-ganti pakaiannya, kadang datang pakai pakaian apa, besok pakai apa, itu pasti kan ada ganti-gantinya. Tidak itu aja gitu loh, dan makin bau aja. Lanjut Mbak. Benar ya. Kalau para leluhur dari agemannya saja sudah pasti terlihat sangat berkelas. Yang jelas pasti ada unsur emasnya tuh ada. Makanya kalau muncul gunung emas jangan kabur. Kalau kita akan diberikan soalnya. Gitu. Jadi tidak ada unsur yang menunjukkan bahwa itu aja terlalu jelek dan sebagainya, juga enggak. Pasti kelihatan ada wibawa di pakaiannya juga gitu. Lanjut Mbak. Walaupun pakai ini ya, Om. Pakai apa namanya? Baju petani tetap aja. Tetap aja beda, kelasnya tetap kelihatan lain. Walaupun menggunakan pakaian sederhana sekalipun hanya untuk menyamar supaya kitanya nggak terlalu over hormat ya. Mungkin kadang-kadang kan juga dia nggak mau begitu kan. Betul, Oke lanjut betul. Mbak. Bahkan tatanan rambut, bau badan, dan bentuk badan pasti akan diusahakan proporsional agar anak cucu tidak takut. Iya, jadi memang supaya kita nggak ngeri dan nggak takut tuh mesti wajah dan sebagainya tuh mesti akan ditunjukkan dalam bentuk yang sepantasnya manusia biasa gitu. Tapi tetap punya wibawa. Lanjut Mbak. Para leluhur juga mengutamakan sopan santun dan tata krama yang benar. Hal ini bukan karena beliau meminta agar dihormati secara berlebihan, tapi agar anak cucu bisa membedakan mana yang para leluhur dan mana yang demit. Makanya beliau kalau bicara pasti menggunakan bahasa yang beliau yang dianggap sopan, dan biasa itu adalah bahasa Kawi atau malah Sanskerta. Jadi kalau bicara masih pakai bahasa sekarang, itu pasti bukan. Dan ngomongnya pasti pakai apa, kowe, kamu, apa bahasa Indonesia, bukan Danyang seperti itu. Itu ya Mbak. Lanjut. Juga akan tercium bau ngambar harum.
bau harum yang tercium namun tidak menggunakan hidung. Ini kadang-kadang tercium satu bau tapi kita belum narik nafas gitu loh Mbak. Jadi itu Oh, kadang-kadang bau seperti itu ladang yang datang gitu. Sering Mbak kayak gitu. iya sering. Oke, Oh, lanjut itu Mbak. berarti yang datang. Nah, Kemunculannya juga akan disertai sinar yang cukup kuat dan menyilaukan sekali. itu kalau cangkep Adondrione ya, jadi sudah sanggup untuk melihat gitu. Tapi kan yang belum sampai di tataran itu ya berarti paling tidak baunya pasti akan tahu gitu. Lanjut Mbak. Terkadang para sanghyang malah menunjukkan jejaknya saat anjlok saking liati atau turun dari ketinggiannya. Ya itu kelihatan seperti meteor yang bergerak. Tapi kalau meteor alamiah itu kan gerakannya akan lurus gitu. Kalau ini nggak akan mau dianggap alamiah, maka gerakannya pasti berubah-ubah. Bisa siksak, bisa melingkar atau apa. Pokoknya dia maunya tidak dianggap alami gitu loh. Supaya anak cucu malah siap siap menerima kedatangan beliau. Kalau yang sanggup melihat ya. Karena itu ada di wajah Fosfotajem. Lanjut Mbak. Para sanghyang lebih senang mengunjungi Arcapada pada saat puspa tajem. Makanya kata-katanya bukan ojo turu sore kaki kan ojo sore itu nggak ada orang tidur gitu kan harusnya ojo turu pas tajam kaki gitu loh. Jadi, nggak tahu tapi kalau ada yang menganggap lagunya yang benar ojo turu sore kaki ya silahkan karena apa aja disclaimer kita. Ini cuma dongeng. Jadi kalau nggak percaya, ya nggak apa-apa. Tapi kalau mau percaya, usahakan jangan. Lanjut Mbak. Maka jangan heran saat puspa tajem menjadi waktu yang paling tepat dalam mempelajari pelajaran yang sangat dinalar, yang sulit dinalar. Mungkin Jadi semua orang yang pernah sekolah yang pernah sekolah mereka kan ngalami ketika belajar di satu spot tajam itu mesti gampang masuk dan lebih gampang menghafal di jam-jam segitu kan. Dan pelajaran yang sulit itu biasanya lebih gampang dinalar di jam-jam segitu. Dengan alasan apapun ya. Walaupun dia belum tidur, tapi jam segitu itu lebih gampang. Apalagi yang sengaja pas tidur itu terus pasang alarm jam segitu gitu. Pasti lebih gampang belajar jam segitu dibandingkan jam yang lain. Karena pada saat itu dia ngangklang jagat. Makanya bingung tuh aku kalau dikatakan ojo turu sore kaki, wong saya tahu tuh ojo turu pas jam kaki. Lanjut Mbak. pelajaran yang bersifat hafalan juga banyak yang lebih mudah dihafal di saat puspa tajem. Tadi udah dijelasin dan pasti yang merasa pernah sekolah atau lagi sekolah pasti bisa dicoba itu. Lanjut Mbak. Karena pada saat puspa tajem banyak bintang yang terlihat. Itu seharusnya begitu kecuali kalau mendung ya. Lanjut Mbak. Karena leluhur sangat paham pola apa yang akan dianggap alamiah. Karena yang beliau perhatikan hanya yang saat itu terbangun dan berada di ruang terbuka serta mempunyai permohonan yang diucapkan dengan sopan. Tapi semua itu juga tidak segampang itu ya. Terus melulu tiap hari itu belum tentu bisa ngerti gitu. Karena seperti Mbak Vicky itu berapa tahun itu baru-baru bisa ngerti ada yang anjlok saking wiati. Itu lebih dari setahun loh ngamatinnya. Lanjut Mbak. Alam hanya akan menyaksikan semua yang terucap. Kalepas kawijil ing resan. Jadi apa-apa jadi kalau permintaan bukan di batin, tapi diucapkan dengan jelas. Karena itu yang akan disaksikan alam raya. Jadi yang kalau lepas kami jalan lisan itu yang didengar. Tapi kalau masih dalam batin ya mereka juga bisa pura-pura tidak tahu. Gitu kan. Lanjut Mbak. Jadi kalau cuma lewat batin belum ya Mas ya? Setauku gitu. Kayaknya kalau aku Jadi selalu tak harus lepas. terucap. Terus terucap. Lanjut Mbak. Jadi kalau masih dalam batin dan belum kalepas kawiling di sana ini, maka alam juga punya alasan untuk menjawab, aku tidak dengar. Bukan hanya tidak dengar, pura-pura tidak tahu. Itu pasti akan dilakukan juga. Lanjut Mbak. Siap, gitu. Harus terucap. Lanjut ya. Ya.
Karena tiap wilayah punya bahasanya yang dianggap sopan. Maka sebaiknya penuhun menggunakan bahasa yang dianggap paling sopan. Jadi bukan berarti misalkan orang Bali kalau di Jawa harus menggunakan bahasa Jawa yang sopan, tidak. Justru orang Bali kalau di Jawa juga menggunakan bahasa Bali yang paling sopan. Karena leluhur itu tahu semua bahasa. Jadi bukan berarti kalau orang mana gitu, orang Jupiter misalnya datang ke Jawa gitu ya, menggunakan bahasanya sana di Jupiter sana, bukan menggunakan bahasa kita. Itu yang dimau sama leluhur itu seperti itu. Jadi bukan semuanya diseragamkan menjadi bahasa Jawa semua, juga tidak. Orang dari mana, planet Mars sana datang ya menggunakan bahasanya dia. Karena kalau dia menggunakan bahasa kita kan malah justru dia nggak ngerti itu sopan apa enggak. Tapi kalau menggunakan bahasa sendiri kan dia tahu bahasa ini paling sopan apa tidak, gitu kan Mbak. Dan leluhur bisa mengerti itu semua gitu. Lanjut Mbak. Ya. Meskipun orang Afrika, kalau sedang berada di tanah Jawa, maka sebaiknya tetap menggunakan bahasa Afrika. Selain untuk menghormati leluhurnya yang menciptakan bahasa tersebut, juga karena pada tataran Danyang akan sangat paham semua bahasa di atas adat. Ya kan mereka mengerti semua bahasa tuh tahu, dan taunya itu bukan hanya ngerti-ngerti per kata tidak, tapi ngerti semua yang diucapkan itu artinya apa, bagi beliau bisa menerjemahkan. Nanti tidak perlu khawatir. Jadi tidak harus diseragamkan, misalkan di Jawa ya harus menggunakan bahasa Jawa, tidak begitu ya. Tidak, kita jika jadi begitu juga orang ya tadi tuh yang ceritakan tadi dari luar angkasa pun datang yang menggunakan bahasa mereka di sana, tidak sadar pakai bahasa kita gitu. Lanjut Mbak. Apalagi kalau orang Afrika berada di Afrika, tentu akan lebih baik kalau memakai bahasa Afrika. Itu apalagi ya kalau di Jawa ya menggunakan bahasa Jawa sekalian gitu seharusnya, bukan menggunakan bahasa Jerman gitu loh Mbak. Lanjut Mbak. Nggak bisa Mas. Nah iya. Karena semua Danyang akan saling menghormati dan tentu saja mengerti bahasa yang dimiliki oleh daerah yang mungkin manusia tidak paham. Ya namanya Dangyang, kalau bukan Dangyang ya nggak ngerti, perlu penerjemah mungkin kalau bukan Dangyang. Kalau seperti kita yang betul-betul penerjemah, kalau beliau ya enggak gitu. Lanjut Mbak. Betul. Punya translate sendiri. Tempat singgah leluhur saat sebelum gelap juga kadang bisa diamati dari lapisan di atas cakrawala yang berubah cukup aneh. Kalau dicermati dengan seksama, matahari tenggelam atau terbit bukan dari batas cakrawala, tapi pada ketinggian tertentu. Itu mungkin Mbak perlu cerita sendiri tuh. Kemarin waktu lihat Atlantis yang sampai gila itu gila seperti Wonderland atau seperti apa itu yang Mbak lihat sendiri itu kemarin. Lihat apa Mbak? Lihat entah ya itu ke Bendang Kamboyan atau Majapahit waktu di Bogor, itu di atas ini juga, dan Atlantis ya Mas ya, itu memang di atas batas cakrawala ya, ada lapis putih gitu. Nah dia berada di kalau gedung-gedungnya, kalau bahasa saya sih kemarin kayak batu nisan, karena waktunya kotak-kotak gitu hitam. Itu ada di atas putih itu, dan ada di bawahnya kayak gerbang. Sudut berapa derajat Mbak elevasinya untuk waktu melihat itu? 3 derajat. 3 derajat ke atas kan? 93 derajat dari garis vertikal kan? Jadi 3 derajat horizontal ya? Terus dari ketinggian berapa itu Mbak? 1200 MPL ya? MDPL ya. Terus yang di pinggir pantai berapa derajat yang di pinggir pantai itu? Di pinggir pantai kemarin berapa derajat lupa. 6 ya? 6. Oh iya 6. Terus yang kelihatan bentuknya kayak apa Mbak? Yang apa Mas? Itu loh. Bentuknya kayak apa? Ya, bentuknya kan Mbak sempat melihat kan bentuknya warna putih. Kayak ini Disland.
World Shop. Disneyland. Di Disneyland putih gitu, kayak gapura ya, itu ya gapura kayaknya sih. Warnanya Kalau pinky atau warna putih? Pink atau putih? putih agak Merah pink jauh. dikit. Nah, Ya itu Iya, berdasarkan pink. pengalaman Mbak Ade loh, bukan saya loh. Mbak Ade yang ini. Oke, kita lanjut, belum Mbak. pernah lihat ya Om ya. Dikit-dikit. Oh dikit. Dikit-dikit. Ah, Yang tapi moto Aryo paling tapi. yang paling jengkelin itu adalah kita dengan mata dengan kasat mata, dengan mata ini bisa kita lihat, tapi kalau kita abadikan itu nggak dapat. Maafkan aku Mbak, kameraku nggak aku bawa. Disuruh bawa kamera nggak mau sih, ya udah. Maafkan Jadi, aku. apa yang paling menjengkelkan lagi adalah kalau kita sudah kepengen pulang, makin banyak yang bisa kita lihat. Itu dia. Pulang. Oke, lanjut. Oke lanjut. Manusia juga akan mengenali sekuning kahyangan yang ada di atas tanah. Itu kalau harus mengenali, karena kalau jagat alimnya sudah nggak ngerti bagaimana mengembalikan dan bagaimana menggunakan itu untuk mencapai kayangan, ya berarti harus mulai ngerti jagat gede kan. Tapi ya gini istilahnya, kalau kita ngerti pesawat terbang dan kita punya tiket pesawat, tapi kalau tiket pesawatnya kita buang, ya mau nggak mau kita harus ngerti bagaimana kalau jalan kaki dari Jakarta ke Surabaya, minimal itu kan. Walaupun sebenarnya sia-sia amat kalau ada pesawat terbang kok jalan kaki gitu. Ya, tapi itu harus dialami kalau misalkan nggak ngerti bagaimana ke bandaranya di mana, terus beli tiket pesawatnya bagaimana, ya harus begitu kan. Lanjut, Mbak. Manusia juga harus paham saat seperti apa leluhur memberikan anugerahnya yang hanya bisa ditangkap dengan menggunakan mata. Itu yang biar gitu. Jelas banget itu, satu spot aja. Mungkin Arya yang pernah lihat kalau itu ya. Yang biar. Empat kan? Lihat apa ya? Lihat apa ya? Ada deh. Oke, lanjut aja. Oke. Maka leluhur memilih saat puspa tajam agar bisa diterima oleh yang masih terjaga di waktu puspa tajam. Makanya bingung loh. Aja turu sore-sore kaki itu bingung aku. Lanjut, Mbak. Dan tentu saja saat turunnya anugerah berupa gemerlapnya angkasa bukan diterima dengan mata terpejam. Ya, karena emang kita harus sambil melihat ya, waktu masuknya kekuatan kan begitu memang masalahnya. Itu kalau berdasarkan mandologiri kita ya, tapi kalau mandologiri yang lain ya nggak tahu. Terpejam terus sambil rebahan ya Om. Apalagi terpejam lebahan terus gulingan terus di dalam Selimutan. terus tendanya dalam rumah gitu kan, terus rumahnya di dalam gedung. Kalau itu pules mas, kan guling. Terus tapi disclaimer-nya apa, ada disclaimer-nya? Oh iya ini cuma dongeng. Jadi kalau nggak percaya ya nggak apa-apa. Tapi kalau mau percaya coba deh dipikir-pikir lagi deh. Usahain jangan. Oke, lanjut, Mbak. Oke lanjut. Juga bukan diterima dengan membuka mata, tapi tidak penuh. Ya cuman gini doang ya. Gini doang ya enggak lah. Oh, kayak ngatur-ngaturnya ya mas. Harus mengamati dengan melihat dengan jelas ke arah itu kan. Itu masuknya kekuatan kan seperti itu. Lanjut, Mbak. Dalam menerima anugerah dari alam, juga harus dalam kondisi waspada, bukan kondisi yang tidak sedang waspada, dan harus di ruang terbuka. Jadi juga bukan sambil ngobrol kan. Kalau sambil ngobrol ya hilang bablas. Makanya sebaiknya sendirian. Dan sambil mengamati dengan jelas di luar sana ada apa gitu kan. Jadi bukan dari dalam rumah, tapi dia harus di luar rumah gitu. Itu ya, berdasarkan pengalaman yang Mbak Ade itu maksudnya. Lanjut, Mbak. Hal itu karena manusia ada dan merupakan bagian dari alam raya. Ya karena memang manusia bagian dari alam raya, makanya harus mengerti dan mengamati alam raya supaya nanti ngerti arahnya kita harus kemana gitu kan, pada saat akan berjalan itu berjalan kemana gitu.
Lanjut, Mbak. Maka sangat dianjurkan saat melihat indahnya alam raya justru tidak menggunakan alat bantu. Ya sia-sia kalau menggunakan alat bantu karena kekuatan itu ini dulu kan kepental oleh itu alat bantu tadi seperti teleskop dan sebagainya harus benar-benar nggak pakai alat bantu apapun. Lanjut, Mbak. Karena tanpa alat bantu, sudut pandang manusia akan menjadi lebih luas. Ya jelas itu ya. Kalau alat bantu kan terfokus pada satu wilayah kecil. Tapi kalau ini kan pandangan kita sangat luas. Itu yang pernah ngalamin kan Bapak Aryo soalnya. Lanjut, Mbak. Apa ya, Om ya? Tidak ditanya. Oke, lanjut. Jadi ini ya tidur di ruang terbuka gitu loh ya, liatin langit yang banyak bintangnya. Terus merem, Mbak. Oke lah, lanjut. Selain itu, sesuatu yang mendadak muncul akan terlihat dengan jelas saat tanpa alat bantu. Nggak perlu dijelasin tadi, udah dijelasin, Mbak. Lanjut, Mbak. Maka terkadang akan lebih waspada jika diamati bersama-sama. Lebih waspada, tapi jangan kemudian ngobrolnya dihentiin. Jangan ngobrol kalau lagi seperti itu. Cuma nanti begitu lihat itu gitu kan, itu nggak apa-apa. Tapi kalau keasikan itu ngobrolin film Korea atau apa gitu ya. Yang ada keburu hilang. Ngeliatin ini Mas, atas gitu Mas. Tapi nanti yang gara-gara ngobrolin film Korea jadi hilang gitu kan, Mbak, sempat lewat nggak kelihatan atau tinggal kelihatan ekornya doang atau harusnya mengarah ke situ jadi mengarah pindah arah gitu. Lanjut, Mbak. Namun harus diingat bahwa bintang itu ada di atas. Jadi mengamatinya bukan dengan menghadap ke bawah. Itu banyak juga yang melakukannya seperti itu kan, bintang itu di atas kok ngelihatnya ke bawah gitu. Jadi ya gimana mau dapat bintang. Lanjut, Mbak. Akan lebih baik kalau pola per pola alam bisa dihafal. Sehingga kalau ada pola yang tidak wajar bisa langsung dipahami. Karena kadang-kadang munculnya itu kita nggak nyadar gitu loh. Jadi misalkan ada rasi Orion, di dalam rasi Orion bintangnya ini tiba-tiba ada bintang lain yang aneh gitu. Begitu dilihat ya langsung mendekat atau pindah tempat gitu biasanya. Atau di rasi apapun gitu. Tapi kalau kita apal dengan rasi itu ada satu yang aneh bisa kelihatan walaupun tanpa teleskop. Justru dianjurkan tanpa teleskop kok. Lanjut, Mbak. Karena alam dalam bekerja mempunyai pola yang lumayan teratur. Sehingga kemunculan hal yang tidak wajar bisa disadari dengan cepat sebelum terlalu jauh pergi. Kelihatan banget sih kalau tiba-tiba ada dalam satu rasi apa tiba-tiba ini muncul ada yang beda gitu. Misalkan di Orion tuh ada beltnya tuh ada 3 beda bintang, tiba-tiba ada 7 gitu kan, kalau kita hafal ya kita ngerti, ini bukan gitu loh. Kelewatan. Aneh, gitu. Ini ketambahan gitu kan. Jadi besok mesti banyak tanya sama Mbak Vicky nih, aku lupa itu rasi-rasi. Terasi ngerti, Mbak? Kalau terasi tahu, Mbak. Lanjut, Mbak. Oke. Karena terkadang ada bintang yang terlihat terang saat menghadap arah lain, tapi saat dilihat tidak ada. Jadi gini ya, ada misalnya kita menghadap arah timur, tapi kita kerasa seperti di arah selatan ada bintang yang biar terang banget gitu. Tapi begitu kita lihat nggak ada. Tapi kalau kita melihat arah timur ada lagi gitu. Ada yang modelnya seperti itu. Ada yang justru kita menghadap ke timur, bintangnya di barat tapi kelihatan. Itu akan terjadi di saat-saat kalau kita benar-benar sudah waspada dengan kondisi seperti itu gitu ya. Lanjut, Mbak. Ada juga bintang yang dilihat seolah redup, tapi saat disungkemi tiba-tiba biar seperti lampu blitz. Ya, itu juga ada. Itu yang dikatakan Dewa Ngangkelang Jagat itu ciri-cirinya itu gitu. Tapi beliau tidak akan mau dianggap alami, jadi mesti pindah tempat. Dengan pindah tempatnya tidak akan mengikuti pola perhitungan fisika, apalagi
perhitungan kimia, gitu bukan kimia gitu. Lanjut Mbak. Ada juga yang biar lalu terang sekali, kemudian meredup sambil berpindah tempat. Ini tadi udah dijelasin. Lanjut Mbak. Ya. Ada juga yang biar terang sekali sampai mirip lampu blitz dan bergantian. Ya bergantian sana sini gitu. Jadi seperti jelas mengkode banget dan artinya kalau ada orang yang dituju dalam satu kota misalkan ada di Jogja gitu, berarti satu Jogja harusnya bisa melihat semua kalau pada bangun, walaupun tujuannya cuma ke satu orang gitu ya. Lanjut Mbak. Ada yang biar lalu berpindah sambil meredup. Itu juga ada, tapi ya itu paling susah diamatin yang itu sih, karena biar cuma sekali terus pindah. Lanjut Mbak. Ada yang bergerak pelan tapi zigzag. Zigzag dan zigzagnya itu bukan zigzag yang teratur ya, jadi bukan zigzag yang seperti terpola gitu, tidak terpola yang jelas, karena memang beliau tidak mau dikatakan alami. Lanjut Mbak. Ada yang bergerak maju mundur, kadang maju mundurnya zigzag, dan ada yang membentuk pola tertentu seperti lingkaran. Ada yang kita gini, tapi tiba-tiba gini gitu. Jadi pokoknya benar-benar tidak mau dianggap alami, yang penting itu. Lanjut Mbak. Maka memang sudah sangat tepat kalau leluhur mengatakan ojo turu puspa tajem kaki ono dewa ngangkang jagat. Tapi kalau pernyataannya mau berbeda dengan kita, mungkin pernyataannya adalah ojo turu sore kaki ya monggo ya, kita tidak melarang. Cuman setahuku memang sore itu nggak ada anak tidur gitu kan. Lanjut Mbak. Maka kita juga harus hafal pola setiap batara saat ngangkang jagat. Jadi sekalian untuk bedain nanti Bathara siapa, dewa siapa, itu kita mungkin harus menghafal dari semua pola gerakan itu. Dan itu di Mandologiri sebenarnya satu persatu sudah diterangkan bentuk gerakan dan pola datangnya sekitar dari arah mana, dan kemudian bentuk lintasannya seperti apa gitu ya. Cuman di sini karena namanya dongeng, jadi kita tidak menjelaskan secara detail. Gimana Ariel? Iya Om, kita cuma dongeng, jadi kalau tidak percaya ya nggak apa-apa. Kalau mau percaya ya jangan. Oke, lanjut. Oke, lanjut. Sang Hyang Batara Narada biasanya datang dengan ciri hampir mirip sinar daru kuning keemasan, tapi ada dua bersebelahan. Ini ya, paling tidak yang di Mandologiri kita tunjukkan satu Sang Hyang. Jadi Sang Hyang Bathara Narada datang biasanya seperti itu. Dan ini pasti bukan pesawat. Kalau pesawat tuh gerakannya nggak seperti itu. Nanti ya lanjut dulu aja Mbak. Sehingga kepada siapa memohon saat ada daru dua bersebelahan seharusnya bisa dipahami. Oke, lanjut aja Mbak. Karena para Sang Hyang tidak mau anak itu kehilangan jejak leluhurnya. Maka jika salah sebut pun akan diabaikan. Jadi mantra itu pentingnya di situ kan. Jadi kata-kata yang menjadi dasar perjanjian awal ketika ada Bathara datang gitu, kita harus mengucapkan apa itu. Kalau itu tidak ya tetap hanya lewat aja gitu. Lanjut Mbak. Gerak dari bintang bergerak yang menunjukkan Sang Hyang Bathara Narada juga sering berbelok-belok karena beliau tidak mau dikatakan alamiah. Ciri khas utama tuh pokoknya tidak alamiah, itu yang penting itu. Jadi mungkin cocoknya pakai alamiah nih gitu ya. Lanjut Mbak. Kecepatannya juga berubah-ubah semau beliau. Jadi sangat tidak alamiah gerakan. Arah gerakan dan kecepatan itu tergantung beliau, semau beliau banget. Jadi mau kenceng kayak mau pelan kayak itu, yang penting itu tidak bisa diukur dengan kalau menggunakan aturan fisika itu nggak bisa gitu. Lanjut Mbak. Saat mendekat kadang bergerak spiral dan saat diduga akan muncul dari depan, ternyata munculnya dari belakang. Itu emang aneh itu. Jadi gerakannya dari arah depan udah kita persiapan, udah kita ngamatinya dengan detail, ternyata tiba-tiba munculnya dari belakang. Beliau emang seneng agak dagelan sih kalau Bathara Narada. Lanjut Mbak.
Terkadang muncul dari sisi sebelah kanan, spiral sambil tersenyum. Ya, itulah beliau. Lanjut, Mbak. Sang Hyang Batara Narada adalah Batara yang sangat lucu olah tingkahnya dan sering membuat tersenyum dan tertawa yang didatanginya. Ya, caranya datang tuh aneh-aneh banget, Mbak. Jadi memang pasti ngakak deh kalau ngelihat beliau datang. Itu sempat senyum tuh pasti. Ya, makanya bangun Puspa Tajam. Lanjut, Mbak. Sering Puspa Tajam tapi di dalam rumah doang, Mas aku. Sang Hyang Batara Narada tinggal di Kahyangan Suduk Pangudal Udal. Pangudal Udal. Ya, nama kayangannya Suduk Pangudal Udal artinya tukang membongkar sesuatu hal yang sudah disembunyikan dari lama gitu loh. Atau sesuatu yang disalaharahkan, atau sesuatu yang dibelokkan oleh sejarah dan sebagainya. Tukang buka itu beliau itu. Gitu, Mbak. Lanjut. Kedatangan Sang Hyang Batara Narada biasanya membawa turunnya wahyu yang sangat penting dari negara. Dan kedatangannya juga memperhitungkan agar yang ditemuinya tidak takut kepadanya. Ya, itu mah tugas dewa yang bawa wahyu kan memang beliau. Ya, tapi itu kan terserah apa namanya, boleh dipercaya boleh tidak gitu. Dan kecenderungan kita malah sebaiknya jangan dipercaya gitu. Dan emang lucu banget sih. Emang dagel sekali kalau datang itu. Seneng ini bikin ngakak kalau datang dan tidak terduga. Jadi kelihatan dari depan, munculnya dari belakang gitu. Dari samping, atau dari mana gitu. Bisa enaknya banget sih. Apa, Aryo? Enggak apa-apa. Tadi cuma pengen bilang ini dongeng. lanjut, ini dongengnya lanjut. Oh, ya. Ini dongeng guys, jadi kalau nggak percaya ya nggak apa-apa. Tapi kalau mau percaya, ya jangan. Oke, lanjut. Dulu awalnya Sang Hyang Batara Narada bernama Resi Kaneka Putra, karena putra dari Sang Resi Kaneka. Lanjutnya masih ada tulisan bawahnya. Yang kemudian naik ke Kahyangan karena tidak terima kalau Sang Hyang Batara Guru naik sebagai rajanya Kahyangan. Ya, tapi terus kemudian berhadapan. Itu sudah pernah diterangkan di episode yang kapan? Nah, kok lanjut aja, Mbak. Sang Hyang Batara Narada tadinya berwujud satria yang sangat ganteng sekali. Tapi karena terkena aji kemayan dari Sang Hyang Batara Ismaya, maka beliau berubah menjadi seperti yang digambarkan di wayang. Beliau bisa Triwikrama, kembali ke wujud asalnya, namun dengan wujud yang saat ini yang lebih sering beliau gunakan, agar ketika turun atau anjlok saking wiyati, tidak ada yang takut kepada beliau. Itu ciri khas utama dewa itu begitu ya, tidak ingin ditakuti sama yang didatengin gitu. Jadi kalau datang dengan tujuan supaya ditakuti, itu berarti bukan luhur, apalagi dari kadewatan jelas bukan banget gitu. Lanjut, Mbak. Karena gerakan yang suka aneh-aneh di langit, sehingga terlihat tidaklah alamiah, maka beliau disebut Nur kan ada-ada. Maka kemudian disebut Nurada, dan bersama dengan berjalannya waktu berubah menjadi Narada. Itu istilah yang muncul terhadap beliau. Lanjut aja, Mbak. Oke. Saat Sang Hyang Batara Narada turun, pasti bersamaan dengan terlihatnya rasi bintang tertentu. Yang berwarna merah ya, tempatnya beliau itu kaki kayangannya berwarna merah di rasi yang digambarkan sama si Aryo tadi gitu. Kalau apa bukan gambar rasi sih, Aryo yang benar. Yang berwarna merah. Lanjut, Mbak. Oh ya, lanjut. Karena rasi bintang tertentu itu salah satunya yang menjadi kaki Kahyangan Suduk Pangudal. Biasanya bulan Juli udah mulai kelihatan sih di ujung timur. Pada saat Puspa Tajam nanti kemudian secara perlahan bergerak ke arah atas gitu. Lama-lama malam kelihatan di atas, terus bergerak ke arah
barat terus nanti lama-lama hilang lagi gitu kan. Seharusnya bulan Juli udah mulai muncul lagi sih. Lanjut, Mbak. Dalam penglihatan mata kita, maka kaki kahyangan sudut pangudal-udal akan terlihat berwarna merah sendiri di kasih bintang tersebut. Ya, itu yang kelihatan, entah mataku yang salah atau gimana, tapi aku melihatnya merah sih gitu. Lanjut, Mbak. Iya, ada merah. Kaki kahyangan sudut pangudal bentuknya kalau dilihat saat ini yang terlihat membesar, namun kadang mengecil lalu membesar lagi, sesuai dengan pemiliknya yang suka aneh-aneh. Jadi kalau dikatakan akan supernova, enggak lah ya, enggak akan supernova itu, cuman ya memang begitu, dia senengnya aneh-aneh. Tergantung yang punya, memang yang punya kayaknya seperti itu. Lanjut, Mbak. Sesuai namanya, kahyangan sudut pangudal-udal, maka kesukaan Sang Hyang Batara Narada memang membuka hal-hal yang sudah dilupakan, apalagi hal yang sudah diubah ataupun diselewengkan. Ya itu tadi, seperti ya pokoknya terutama sejarah negara, satu negara ya. Makanya beliau pasti akan menerangkan bahwa benar nggak sih tanah Jawa sejarahnya seperti ini gitu. Lanjut, Mbak. Dalam banyak kasus, Sang Hyang Batara Narada sangat senang mengembalikan tatanan ke tatanan lama. Jadi tatanan baru ke tatanan lama berarti. Maka beliau adalah Batara yang paling dibenci oleh Sang Hyang Batara Guru, Sang Hyang Batara Uma, apalagi Sang Hyang Batara Kala. Karena memang ya beliau pengennya kan yang lama kembali. Jadi yang supaya yang lama kembali ya itu yang Bathara Kala yang pasti paling benci gitu loh. Sang Hyang Olo itu yang paling benci. Lanjut, Pak. Saat datang menemui manusia, pasti hanya kepada manusia yang masih terjaga di saat Puspotaged dan yang melakukan hal tersebut dalam jangka waktu yang sangat lama. Dan pada saat rasi yang merupakan kaki kayangannya beliau pas ada ya. Kalau enggak kan berarti beliau bukan tugasnya beliau untuk turun. Lanjut, Mbak. Kedatangan Sang Hyang Batara Narada biasanya membawa anugerah. Anugerahnya bisa dalam bentuk benda berharga, pusaka, bahkan wahyu yang semuanya sangat penting untuk kelangsungan negara. Dalam bahasa ekonomi ya, kalau menurut Aryo berarti bebas PPN, bebas PPH, sama bebas apa Aryo? PPN, PPH? PPN, PPH, sama apa lagi ya? Aku lupa ya. Mungkin bisa dilacak oleh itu kan? Oh, pajak. Oleh pajak. Nggak bisa kan? Datangnya dari kayangan ya, bukan dari pajak. Nggak mungkin biaya cukai juga. Nggak mungkin juga, karena nggak mungkin bisa dilacak dengan itu. Karena bendanya juga tidak semua orang bisa ngelihat kan. Tapi kalau mau dilihat juga bisa, tapi tidak semua orang bisa ngelihat. Jadi bebas PPH, bebas PPN, dan itu berharga gitu kan. Oke, lanjut, Pak. Oke. Saat akan memberikan, biasanya beliau akan menggosok-gosok tangannya, sehingga muncul cahaya kuning kemasan dari dalam tangannya. Ya, lanjut aja, itu nggak perlu jelasin. Sinar kemasan tersebut sangat menyilaukan mata, maka yang berhadapan biasanya akan menutupi matanya. Jadi gini ya, gitu. Kemudian jadi gini, ya lanjut, Pak. Oh, silau. Maka tata cara hormat seperti ini dilakukan karena menahan silaunya sinar tersebut, dan agar dianggap sopan maka tidak membelakangi beliau apalagi kabur. Oh. Ya. Itu berdasarkan Mandologiri. Oke, lanjut, Mbak. Tanpa disadari, biasanya gerakan kepala pasti akan menunduk karena silaunya sinar yang dibawa oleh Sang Hyang Batara Narada. Ini bukan hanya Bathara Narada ya, semua Sang Hyang begitu gitu. Sang Hyang aja kadang-kadang juga bisa begitu. Cuman untuk di sini kita hanya membuka satu Sang Hyang Bathara Narada aja, untuk yang lain tidak, karena ini ya teman dongeng soalnya. Lanjutkan. Oh, Pak. Lanjutkan Aryo. Lanjutkan dulu, Aryo. Jadi kalau nggak percaya ya nggak apa-apa.
Tapi kalau mau percaya, jangan. Coba deh dipikirin lagi deh. Itu coba deh. Pilihan hidupnya tuh coba dipikirin lagi gitu loh. Oke, kita lanjut. Setelah itu, maka anugerah yang terlihat seperti bintang itu akan diberikan, sehingga harus diterima dengan 2 tangan. Ya, dengan 2 tangan terus dilengkapkan kan, maka kemudian gini kan, gitu. Lanjut, Mbak. Maka anugerah tadi harus diterima dan digenggam dengan 2 telapak tangan. Tapi mau dibuang ya nggak apa-apa loh kalau nggak mau. Jadi kan biasanya kalau aku sih nerima tep gitu terus supaya dimasukkan ke kepala gitu kan. Lanjut, Mbak. Cara tangan menerima sang bintang seperti ini. Lalu diletakkan di atas kepala agar sang bintang masuk ke dalam kepala. Supaya kita menjadi lebih cerah gitu loh. Jadi gitu. Makanya kemudian dibakukan menjadi tata cara sungkem kan biasanya. Tapi ya itu berdasarkan mandologirinya Atlantis Research Center, bukan berdasarkan yang lain gitu. Lanjut, Pak. Bentuk tangan bukan seperti ini, karena akan dianggap tidak sopan. Ya. Karena ini bentuk tangan yang menantang. Apalagi gini ya, nggak boleh lagi gitu. Apa gini nggak boleh, gini nggak boleh gitu. Jadi kan tetap gitu. Oke, lanjut, Mbak. Maka siap menerima pemberian dari kedewatan akan kawedatan menjadi seperti itu. Kadewatan, kawedatan, kadewatan, Mbak. Oke, lanjut. Ya, ini jadi habis. habis nih yang terakhir. Umrotipun konang wahyu, cahyanipun padang amelahi ngantos pepetang saged. Batar amring i ring rahayunipun jaman kencana, jamanipun rikala kamulyanipun tribuana wangsi mring arjatan. Arya, ini mungkin kita perlu ada disclaimer yang lebih lengkap ya tentang apa namanya yang disebut lengkap plus yang hanya Aryo kalau ritual. Oh iya itu dong Om. Itu emang di akhir rencana. Jadi ini langsung aja tutup pakai disclaimer. Iya. Oke. Jadi disclaimernya, tim ARC tidak pernah menjual jasa untuk bertemu dengan leluhur. Ritual resmi hanya dilakukan oleh Mas Agung, Mbak Vicky, dan juga Mas Aryo. Untuk informasi resmi, hubungi Vicky Ananda. Oke. Terus Pak Raja, terima kasih. Oh iya, mungkin terakhir kali disclaimer yang seperti biasa. Ini cuma dongeng teman-teman semua. Jadi kalau nggak percaya ya nggak apa-apa. Kalau mau percaya, coba deh dipikir-pikir lagi. Gitu. Jadi ya kalau bisa sih jangan. Gitu. Oke. Jadi sekarang kita tutup ya Om. Berarti? Ya. Berarti apa tidak ada kata-kata terakhir? Mas Agung kali ada kata-kata. Jangan kata-kata terakhirnya masih ada. Oh ya hari ini maksudnya loh Mbak. Gimana? Ya udah begitu aja, yang penting Okay. apa namanya? Ini kita cuma dongeng berdasarkan data dari Selat Mandorogiri yang kita punya. Ini bukan yang beredar. Yang beredar karena pasti akan beda jauh dengan apa yang kami miliki ya. Yang kami miliki memang paling aneh dan mungkin paling nggak jelas di dunia gitu. Jadi juga jangan dipercaya gitu kan. Jadi, mungkin itu sama yang ritual itu juga kali Om. Harus di ini juga kali ya. Untuk ritual atau di ARC ini hanya dilakukan oleh 3 orang ya. Jadi untuk yang selain itu hati-hati gitu ya. Hanya saya, Aryo, dan Mbak Vicky Ananda. Karena yang sudah lumayan sangkep Poncondrion itu Aryo sama Mbak Vicky gitu. Kalau saya kan enggak.
Uset. Kita lanjutkan saja. Kita parade terima kasih sebesar-besarnya kepada Kituko Jatijoyo Morogo yang sudah mau menyediakan jatahnya. Kemudian terima kasih Bapak Agung untuk mau jadi narasumber dan juga sudah membuatkan slide. Terus kemudian Tante Mbak Ade yang sudah biar nggak boros umurnya jadi Mbak Ade ya. Mbak Ade. Kita nggak konsisten, udah Mbak Ade. Yang benar mau Ade apa Mbak? Atau kayaknya diganti aja gimana Mbak? Jadi Mbak Ade. Oke, terima kasih Mbak Ade sudah mau menyumbangkan suaranya. Terus kemudian juga Mas Nogo sudah mau merapikan slide. Kemudian Bang John, seperti biasa gambarnya keren sekali, indah. Itu kayaknya ada aku ya, aku kepedean atau gimana ya? Itu kayak gambar aku ya. Iya, Arya jajar 3 gitu. Kepedean. Oke, terus kemudian juga terima kasih kepada Mbak Vicky, Mas Heskel, Om Iwan, dan segelintir tim ARC lainnya. Juga terima kasih kepada Danyang di 488 dan 332 ya, KM 332 dan KM 488. Terima kasih kepada Dangyang di kilometer 332 dan 488. 488 iya. 488 sudah membantu perjalanan dari perjalanan kami lah. Oke. Dan terakhir juga terima kasih kepada Chief Eksekutif, Bos Besar Pak Marius sudah memulai ini semua hingga hari ini. Jadi sekian dari kami. Teman-teman yang di Madiun kemarin dan tadi teman-teman di Madiun. Jamuannya luar biasa. Terima kasih sama Madiun sama teman di Jogorogo. Ya, terima kasih. Sambutannya luar biasa banget. Keren. Yang dari jauh-jauh juga Om, dari Tuban. Tuban. Ada yang datang dari Tuban ya, sampai lupa aku. Makasih banget gitu pada sejauh-jauh seperti itu dibela-belain datang. Ya, untuk dengerin Arya bercerita. Oke, jadi sekian dari kami. Kita bertemu lagi di pertemuan berikutnya di episode 110. Oke, jadi salam sehat, semoga semua sehat dan dalam kondisi yang sehat, bugar. Jadi sampai jumpa dan salam menyan. Oke.